Ah, baik, salam ah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan dalam momen kenaikan Tuhan ini, saya mau ingin share sedikit ah, renungan berkat firman Tuhan, dan saya berharap ah, saudara sekalian bisa menjadi berkat bagi kehidupan saudara sekalian dalam kehidupan di mana saja saudara berada. Video pertama saya mau ingin buat siaran langsung, khususnya untuk membagikan sebuah perenungan firman Tuhan, dan saya harap teman-teman bisa menikmati berkat firman Tuhan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kita ingin bersama-sama mau melihat di Alkitab masing-masing, atau di handphone, atau di setiap aplikasi yang memiliki Alkitab. Saya mengajak saudara sekalian membuka di dalam satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-16. Firman Tuhan yang seringkali kita sudah hafal dan sudah lazim bagi saudara sekalian, dan saya berharap kita semua sudah menghafal ayat firman Tuhan ini, dan harapannya adalah semua yang melihat dan menonton video saya ini bisa baca sama-sama. Hitungan yang ketiga, 2, 3. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan menyatakan bahwa kasih Allah akan dunia ini, dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang penuh dengan kejahatan, dunia yang penuh dengan Allah lain atau penyembah-penyembah lain yang bertolak belakang dari kebenaran firman Tuhan, yang membuat Allah menghukum manusia untuk berdasarkan perbuatan manusia di hadapan Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bahwa kasih Allah lebih besar dibanding dengan kasih manusia kepada Tuhan. Nah, kali ini kita akan melihat bahwa ada lima pokok untuk dapat kita belajar bersama-sama. Harapannya adalah 5 pokok ini menjadi rema dalam hidup saudara dan saya untuk melangkah dalam kehidupan, sehingga kita tahu dan kita mengetahui, kita memaknai firman Tuhan yang datang ke dalam dunia untuk kita semua, dan kita mengetahui dan memaknai arti daripada kedatangan Yesus di dalam dunia ini, sehingga kita tidak salah mengimani kepada Tuhan. Baik saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat pertama dia mengatakan bahwa bagian pertama dari ayat ini, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ayat ini mengungkapkan isi hati Allah dan tujuan Allah. Nah, yang pertama, kasih Allah cukup luas untuk menjangkau semua orang, yaitu dunia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah akan dunia ini, ya, ayat ini tidak menyatakan bahwa kasih Allah kepada orang-orang Indonesia saja,
atau ayat ini menyatakan bahwa kasih Allah cukup selingkup Yerusalem, cukup Yudea Samaria. Tidak. Tetapi ayat ini mengatakan bahwa menjelaskan bahwa kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia untuk semua umat manusia. Artinya kasih Allah tidak terbatas pada batasan tertentu atau selingkup atau waktu tertentu. Tetapi kasih Allah cukup luas untuk menjangkau semua orang. Artinya adalah bahwa firman Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menjangkau semua umat manusia yang ada di dunia ini. Manusia sedang apa sehingga Yesus datang ke dalam dunia untuk menjangkau semua umat manusia? Nah, pertanyaan ini datang kembali kepada diri kita untuk mengetahui, memaknai kedatangan Yesus sendiri di dalam pribadi lepas pribadi. Ketika Yesus datang ke dalam dunia untuk menjangkau manusia sedang jatuh dalam dosa, sedang dikuasai, diperbudak oleh iblis atas perbuatan manusia sendiri, sehingga manusia tidak dapat melihat kuasa ilahi Allah. Manusia tidak dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Hubungan manusia tak dapat lagi seperti semula, oleh karena manusia tidak taat pada perintah-perintah Tuhan. Oleh karena itu manusia jatuh dalam dosa dan manusia hidup berkompromi dengan dosa karena iblis menguasainya. Untuk itulah Yesus datang ke dalam dunia untuk menjangkau, untuk menyelamatkan umat manusia, untuk melihat keadaan manusia, untuk mengetahui keberadaan manusia, sejauh mana manusia diperbudak oleh iblis. Oleh karena itu, kedatangan Yesus ke dalam dunia adalah untuk menjangkau, dan jangkauannya adalah sudah tersebar di mana-mana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita saat ini ada di mana, sedang apa, makan apa, sedang melakukan apa, dan ingat bahwa dulunya tidak mungkin Anda melakukan semuanya itu. Tetapi oleh karena penjangkauan Injil Yesus Kristus, sehingga saudara dan saya ada di mana-mana oleh karena penjangkauan Injil Tuhan. Saudara bisa melihat ada perbandingan di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 4. Kita akan baca sama-sama. 1 Timotius pasal 2 1 Timotius pasal 2 ayat yang keempat, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudara bisa membaca ayat ini dan meneliti ayat ini sebaik-baik mungkin. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal, memperoleh keselamatan dan memperoleh hidup yang kekal. Bagi siapa yang meresponi akan Injil Tuhan, dialah mendapatkan hidup yang kekal di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berapa banyak orang yang sedang tidur dan tidak meresponi panggilan Tuhan. Berapa jiwa orang yang ada di dunia ini tidak meresponi panggilan Tuhan. Tuhan sedang mengetuk pintu hati saudara untuk
Yesus masuk dalam diri Anda untuk melakukan segala sesuatu, mengajar, memberitahu tentang kerajaan Allah. Tetapi terkadang hati kita menutup diri untuk tidak menerima Yesus. Bagian kedua yang saya mau ingin sampaikan, bahwa dari ayat ini Allah mengaruniakan anaknya sebagai korban penghapus dosa di atas kayu salib. Pendamaian mengalir dari hati Allah sendiri yang penuh kasih. Korban Kristus bukan sesuatu tindakan yang terpaksa dilakukan oleh Allah, tetapi oleh belas kasihan hati yang tulus untuk manusia oleh firman Tuhan itu sendiri. Saudara, Allah mengaruniakan anaknya sebagai korban penghapus dosa di atas kayu salib. Allah mengirimkan Yesus ke dalam dunia bukan hanya sekedar penjangkauan, tetapi Yesus datang ke dalam dunia untuk menghapus dosa-dosa umat manusia, dan dia membuktikan di atas kayu salib. Bukan hanya sekedar penghapus dosa melalui perbuatan pelayanan, tetapi ia membuktikan dengan kematian melalui darah Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pendamaian mengalir dari hati Allah sendiri yang penuh kasih. Pendamaian yang dipikirkan oleh Allah sendiri untuk manusia, untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Siapa yang hendak tidak mendengar firman Tuhan dan tidak meresponi panggilan Tuhan, dialah orang yang rugi, orang yang tidak berterima kasih kepada Tuhan. Karena belas kasihan Tuhan, Yesus Kristus mati di atas kayu salib, menyelamatkan saudara dan saya. Tidak dapat kita membayar melalui apa yang kita miliki. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi Tuhan mengatakan bahwa pendamaian mengalir dari hati Allah sendiri yang penuh kasih. Korban Yesus Kristus bukan sesuatu atau tindakan yang terpaksa dilakukan oleh Allah sendiri, tetapi ini adalah keikhlasan Allah sendiri untuk belas kasihan kepada semua umat manusia. Mengapa Allah melakukan semuanya itu? Oleh karena belas kasihan terhadap umat manusia. Umat manusia adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Umat manusia adalah umat yang berbeda dengan ciptaan tangan Tuhan yang lain. Umat manusia adalah umat yang disebut dengan gambar dan rupa Allah. Untuk itulah Allah melakukan semuanya ini melalui Yesus Kristus datang kembali kepada dunia untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah umat yang berdosa. Jikalau hari ini kita semua tidak merenungkan kebaikan Tuhan, tidak melakukan perintah-perintah Tuhan, tidak berterima kasih kepada Tuhan, maka saya mau ingin sampaikan kepada saudara bahwa kita adalah orang yang tidak berterima kasih, orang yang tidak berterima kasih kepada Tuhan. Untuk itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada momen, ada kesempatan hari ini untuk kita bersekutu bersama-sama, memuliakan Tuhan, meninggikan pujian kepada Tuhan, menyembah Tuhan melalui puji-pujian, melalui penyembahan, melalui doa, melalui apa saja yang kita ingin sembah kepada Tuhan. Lakukanlah selama Anda masih muda, selama Anda masih kuat, selama Anda masih bisa, maka engkau dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagian yang ketiga yang saya mau ingin share kepada saudara sekalian pada kesempatan ini, dari ayat yang sama. Percaya, ya,
dalam bahasa Yunani pisteuo atau mengandung tiga unsur utama. Yang pertama, keyakinan yang kokoh bahwa Kristus Yesus adalah anak Allah dan satu-satunya juru selamat umat manusia yang hilang. Kemudian yang kedua, persekutuan yang menyangkal diri dan ketaatan kepada Kristus. Ya. Yang pertama adalah keyakinan yang kokoh bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah dan satu-satunya juru selamat umat manusia yang hilang. Kemudian yang kedua adalah persekutuan yang menyangkal diri dan ketaatan kepada Kristus. Percaya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita kembali lagi mengingat pembahasan-pembahasan yang saya berikan di ayat-ayat sebelumnya, saya bahas tentang iman, ya, iman percaya kita kepada Tuhan. Di sana saya menjelaskan sedikit menyangkut dengan iman di dalam kehidupan orang yang beriman kepada Tuhan. Salah satu tokoh yang kita ketahui bersama-sama adalah bahwa Bapak Abraham. Abraham adalah orang beriman, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan dikatakan di dalam Alkitab bahwa Abraham adalah Bapak orang percaya. Oleh karena itu kita melihat kisah daripada Abraham dalam tingkah laku, dalam praktek implementasi iman kepada Tuhan melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Ia mempersembahkan kepada Tuhan, dan banyak orang di dunia mengakui bahwa beliau adalah Bapa orang percaya di dunia, orang beriman. Nah, di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dia menjelaskan bahwa iman adalah bukti yang tidak dapat kita melihat, yang tidak dapat kita raba atau pegang, tetapi itu adalah iman yang kita percaya, kita yakini, dan kepada apa yang kita yakini kita percaya. Oleh karena itu ada dua bagian yang saya sampaikan tadi, bahwa iman percaya dalam bahasa Yunani atau pisteuo mengandung ada tiga unsur utama. Yang pertama adalah keyakinan yang kokoh kepada Yesus Kristus oleh manusia kepada Tuhan. Dan kemudian yang kedua, persekutuan yang menyangkal diri dan ketaatan kepada Kristus. Dan yang ketiga adalah kepercayaan penuh di dalam Kristus Yesus bahwa ia mampu bersedia menuntun saudara dan saya hingga keselamatan kekal dan persekutuan dengan Bapa di surga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak tantangan dalam persoalan kehidupan kita, silih berganti, selalu ada di dalam kehidupan kita. Tetapi iman kita berkata kepada kita untuk bersandar kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bersandar kepada Kristus dengan sungguh-sungguh, tanpa kompromi dengan hal-hal duniawi yang membuat hati kita tidak yakin kepada Tuhan. Tetapi kali ini firman Tuhan mengatakan bahwa percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh kepada Kristus Yesus adalah keyakinan setiap orang yang percaya kepada Dia. Saya yakin dan percaya bahwa selama ini kita percaya kepada Tuhan bukan hal yang sia-sia, tetapi ini adalah bukti daripada apa yang kita yakini, yaitu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi percaya kepada Tuhan itu bukan berarti kita percaya kepada hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang sekedar percaya, hal-hal yang
akan kita tinggalkan, tetapi percaya kepada Tuhan adalah percaya untuk keselamatan diri kita masing-masing kepada Tuhan. Untuk itu, jangan pernah khawatir, jangan pernah sia-siakan iman kita kepada Tuhan, tetapi percayalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena apa yang kita imani adalah kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh menyelamatkan saudara dan saya, yang sungguh-sungguh menjangkau seluruh dunia, menjangkau umat manusia. Sampai hari ini kita memuliakan Tuhan. Sampai hari ini dunia mengakui bahwa Yesus adalah firman Allah yang hidup, yang datang dari surga, datang ke dalam dunia untuk menjangkau semua umat manusia dan menyelamatkan, membuktikan dari kematiannya, menebus dosa manusia, hingga dia mengajarkan kepada kita semua untuk percaya kepada dia. Bagian yang keempat yang saya mau ingin sharing kepada kita semua bahwa binasa. Nah, kata binasa ini merupakan kata yang sering dilupakan dalam ayat 16 ini. Jadi, kata ini tidak menunjukkan kepada kematian jasmani, tetapi kepada hukuman kekal yang begitu mengerikan. Kalau kita membaca dalam ini Matius pasal 10 ayat 28 ya. Kita baca langsung ya supaya mengetahui isi ayat firman Tuhan ini. Matius pasal 10 ayat 28. Coba kita baca. Matius pasal 10 ayat 28, kalau kita baca ayat ini mengatakan bahwa dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia. Dia itu menunjukkan kepada Kristus Yesus yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak di antara kita manusia yang ada di dunia ini banyak takut mati, banyak takut meninggal dunia sia-sia, ya. Tetapi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa takutlah kepada Dia. Takutlah kepada Kristus Yesus, karena kita tidak percaya kepada Tuhan, maka hukuman kekal di neraka, hukuman yang tidak dapat mati, hukuman yang tidak dapat cepat meninggal dunia. Tetapi hukuman ini berbicara hukuman kekekalan, tidak mati-mati, menderita, sakit, mengalami penderitaan yang luar biasa, dialami oleh orang yang tidak percaya pada saat nanti kedatangan Tuhan kedua kali di neraka. Jadi kalau hari ini kita takut mati dan takut segala macam hal, mungkin keluarga kita dibunuh, keluarga kita dibunuh, dipotong dan lain sebagainya, ya pasti kita takut. Secara daging kita takut. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita pada hari ini, kesempatan ini, bahwa takutlah kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan kebinasaan. Di dalam firman Tuhan ayat 16 ini mengatakan binasa, merupakan kata yang sering dilupakan dalam ayat 16. Ya, benar. Padahal kata ini tidak menunjukkan kepada kematian jasmani, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi kata ini menunjukkan bagaimana hidup manusia pada saat kedatangan Tuhan, dia akan mengalami kebinasaan yang seumur hidup, penderitaan, kesakitan, mengalami hal yang serius, penderitaan yang sangat luar biasa yang akan dialami oleh orang yang tidak percaya kepada Tuhan saat ini. Jadi kalau kita melihat firman Tuhan sebenarnya mengingatkan kepada kita untuk
bagaimana kita harus menangkapi, memaknai Kristus di dalam kehidupan kita, bukan untuk Tuhan, tetapi untuk diri kita. Ya, kekekalan hidup kita itu bukan untuk Tuhan, tetapi untuk diri kita. Untuk bagaimana saya hidup di sorga, bukan hidup di dunia. Tuhan sudah memberikan pengetahuan. Tuhan sudah memberikan peringatan kepada kita melalui perbuatan, melalui tingkah laku, melalui firman Tuhan, melalui ajaran, melalui pelayanan Yesus. Sudah banyak. Tapi kalau hari ini kita tidak melakukan perintah Tuhan, tidak taat kepada Tuhan, keselamatan, hidup kekal bukan Tuhan yang menentukan untuk menyelamatkan kita. Tuhan sudah cukup menyelamatkan kita. Tuhan sudah memberikan perintah untuk kita taat kepada Dia, untuk taat menerima Dia. Tapi hari ini banyak di antara kita yang takut mati, yang selalu khawatir tentang hidup tubuh jasmani, bukan rohani. Firman Tuhan bilang kita harus takut kepada Tuhan atas diri kita. Jika saudara dan saya hari ini tidak takut kepada Tuhan untuk diri kita, maka kita orang yang salah paham. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk takut kepada Tuhan. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan dan mati, kita kemana? Istilahnya seperti itu. Oleh karena itu, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk harus taat setia pada Tuhan dan takut akan Tuhan. Karena kematian, hidup kekal di neraka, ya, binasa. Ini bukan soal sesaat, penderitaan yang sesaat, tetapi ini penderitaan yang selama-lamanya. Dan hari ini kita harus antisipasi. Hari ini harus sungguh-sungguh kita perhatikan baik-baik. Ya, jangan sia-siakan. Jangan takut mati. Kalau takut kepada Tuhan dan mati, maka Anda jangan takut. Tetapi Anda takut karena Anda tidak percaya kemudian Anda mati, itulah sia-sia hidup Anda. Karena itu percaya kepada Tuhan dan takut kepada Tuhan dan jangan takut mati. Bagian yang kelima yang saya mau ingin share, yaitu dari bagian ayat ini juga, hidup kekal adalah karunia yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita pada saat kita dilahirkan kembali, ya. Hidup kekal adalah karunia yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita pada saat kita dilahirkan kembali. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini berbicara mengenai pembaharuan hidup, lahir baru di dalam Kristus Yesus. Manusia lama harus meninggalkan. Manusia lama harus buang jauh-jauh. Harus kita meninggalkan dan hidup di dalam Tuhan. Lahir baru di dalam Tuhan. Karena kita dilahirkan kembali oleh anugerah, oleh Yesus Kristus di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu kita harus hidup diperbaharui oleh Tuhan Yesus di dalam roh dan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kekal bukan saja mengacu kepada keabadian, tetapi juga kepada kualitas kehidupan ini. Suatu jenis kehidupan yang ilahi, kehidupan yang membebaskan kita dari kuasa dosa dan iblis, serta meniadakan yang duniawi di dalam Dia, di dalam diri kita, supaya kita dapat mengenal firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu hidup kekal kita tidak bisa membeli dengan harta, tidak bisa menukar dengan uang, tidak bisa menukar dengan segala sesuatu hal yang kita miliki, kita punya yang ada di dunia. Tetapi hidup kekal kita adalah
cukup percaya kepada Tuhan, maka saudara dan saya menerima hidup kekal itu. Hidup kekal bukan bergantung kepada orang tua. Hidup kekal bukan bergantung kepada siapapun. Hidup kekal bergantung kepada diri Anda sendiri dan pribadi kita masing-masing. Untuk itu, jangan sia-siakan hidup kekal Anda dengan hal-hal yang bersifat duniawi, yang akan hilang, yang akan sesaat saja, kenikmatan sesaat saja. Saudara, hidup kekal adalah hidup kekal yang dapat kita menikmati bersama-sama dengan Tuhan. Untuk itu, kita melihat bahwa Tuhan telah memberikan kebenaran firman Tuhan kepada kita untuk kita selalu taat kepada Tuhan, untuk selalu kita membaca Taurat itu siang dan malam, untuk selalu mengingat tentang perintah-perintah Tuhan. Jangan sampai kita sama seperti Hawa dan Adam, ya. Adam dengan Hawa, Tuhan telah berfirman kepada mereka bahwa jangan makan buah pohon yang sudah dilarang. Tetapi mereka tidak taat kepada Tuhan, maka atas perbuatannya mereka jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan masih mengasihi mereka. Tetapi Tuhan masih memperbolehkan mereka untuk memuliakan Tuhan. Untuk itu cukup mereka yang memberikan gambaran kepada kita, dan jangan mengulangi lagi hal yang sama. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan pengetahuan yang kita miliki. Apapun yang Tuhan berikan melalui pembacaan firman Tuhan, melalui hamba-hamba Tuhan, melalui buku-buku yang kita baca, melalui apa saja, belajarlah hal-hal yang baik, hal-hal yang menguntungkan bagi diri kita, keluarga kita, orang tua kita, siapapun, bagi banyak orang. Untuk itu ada 5 bagian yang saya dapat sampaikan. Yang pertama adalah kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia adalah yang pertama untuk menjangkau semua umat manusia. Dan bagian kedua adalah dia menghapus umat manusia dari dosa dengan bukti, yaitu penyaliban Yesus di atas kayu salib. Dan yang ketiga adalah bagian dari kita, yaitu percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan bagian keempat adalah kita tidak boleh takut mati secara daging. Tetapi saya pesan kepada saudara bahwa takutlah kepada Tuhan, supaya dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita percaya kepada Tuhan dan kita mati di dalam Tuhan, itu adalah keberuntungan daripada mati sia-sia tanpa memiliki Tuhan. Dan yang terakhir adalah hidup kekal adalah anugerah karunia yang dianugerahkan kepada Kristus untuk saudara dan saya. Oleh karena itu, anugerah yang Tuhan beri, jangan sia-siakan anugerah. Anugerah itu kita menghidupi, kita mengalami, kita melakukan, dan kita berbagi anugerah itu. Kiranya Tuhan memberkati pada kesempatan pada siang hari ini. Tuhan memberkati. Salam.